Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin membagikan tips kepada kalian semuanya untuk bagaimana sih caranya apabila kalian mendapati sebuah koleksi kalian itu dia bilahnya bling-bling, atau di dalam, kalau teman-teman Tosan Aji itu menyebutnya adalah masir malelo. Nah, ini apakah perlu diwarangi ataukah tidak? Nanti akan saya tunjukkan kepada kalian semuanya. Yang tidak diwarang itu seperti apa, dan yang sudah terlanjur diwarang itu seperti apa. Nah sobat semuanya, di sini nanti saya akan memberikan sebuah contoh kepada kalian semuanya. Ini dia berbentuk tombak. Nah ini adalah koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit, tombaknya ini. Lalu juga ada keris ini, dan juga ada keris yang sudah diwarangi. Ini hasilnya nanti seperti apa, silahkan kalian ini nilai sendiri, kira-kira ini enaknya atau bagusnya itu diwarangi apakah tidak, kalau kita mendapati pusaka koleksi ini bling-bling atau masir malelo. Nah coba kita akan buka dulu nih untuk di tombaknya. Nah ini adalah tombak dari galeri, koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit sobat. Nah ini adalah penampakannya, coba kalian amati. Kalau kalian melihat di sini, ini kan kayak bling-bling, kayak kaca gitu ya, kayak silika gitu, seperti itu. Kemarin tuh Pak Rahmat ingin mengajak saya untuk membuat sebuah video bahwasanya apa sih kandungan dari bilah masir malelo itu. Jadi kapan hari itu saya bertemu lagi dengan Pak Rahmat, ternyata masih belum ada waktu. Jadi nanti mungkin sekitar berapa hari lagi ya, nanti akan saya hubungi lagi biar memberikan sebuah pembelajaran bersama. Jadi kira-kira untuk bilah-bilah yang bling-bling, yang masir malelo seperti ini kandungannya apa? Karena apa? Kalau dilihat sobat semuanya, ini kan memang kayak kaca gitu. Nah ini seperti ini, dan ini cuma diputih saja. Nah waktu itu ini saya putih sendiri sobat semuanya. Saya menggunakan ini jeruk pecel, jeruk ini loh, jeruk lemon itu, sama ini sabun gosok. Nah itu saya bersihkan seperti itu. Nah hasilnya seperti ini. Kalau saya pribadi ini masih kurang ini ya, kurang maksimal karena di bagian pesinya ini masih berkarat ini sobat semuanya. Jadi waktu itu saya, karena apa, karena terburu-buru, jadi ini harus dimasukkan lagi ke proses pembersihan. Tapi di sini saya tidak akan mewaranginya sobat semuanya. Jadi di sini nanti mungkin saya kirim ke tukang warang saya, tapi tidak boleh tidak boleh diwarangi, cuma diputih gitu saja. Nah ini. Lalu yang kedua, contoh yang kedua adalah ini kerisnya ini sobat. Ini keris yang baru saja kemarin kita review, baru saja saya dapatkan ini. Nah ini pun juga kemarin saya warangi, tapi tidak boleh saya warangi, tukang warangnya ini saya larang untuk mewarangi. Dan saya juga meminta pendapat kepada beliau, bagaimana mas itu untuk bilahnya. Kalau memang ini mas, bagusnya adalah cuma diputih saja, jadi jangan diwarangi. Karena kalaupun diwarangi, ini pamornya kurang bagus, atau tidak bakal muncul pamor yang ngebior atau yang cantik itu nggak bakal muncul. Jadi dia kesan cuma kayak kelem gitu saja. Nah ini sobat semuanya, ini pun juga seperti itu. Kalau ini dapurnya adalah tilam upih. Kalau kalian lihat di sini, ini untuk bilahnya ini godong pohon, jadi sangat bagus sekali. Kesannya luwes, enak banget gitu dipandangnya tuh. Nah enak banget. Ini pun juga masir malelo. Nanti akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga mengetahui lebih detail mana sih yang disebut dengan bilah-bilah masir malelo itu. Nah ini adalah bilah yang sebenarnya itu masir malelo sobat semuanya, tapi ini sudah terlanjur diwarangi. Nah, ini sudah lama banget ini saya dapatkan. Nah kesannya atau penampilannya cuma seperti ini saja. Jadi dia kayak kelengan, tapi di bagian masir malelonya tadi kayak semacam apa ya, kayak semacam kaca itu,
dia kadang kalau terkena cahaya itu bisa timbul bling 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 gitu, seperti itu. Nah, tapi lebih bagusnya kalau saya pribadi sobat semuanya, kalau boleh saya menyarankan, kalau kalian mendapati sebuah pusaka yang seperti itu, yang Masir Malelo seperti itu, alangkah baiknya cuma diputih saja, jangan diwarangi. Karena kalau diwarangi hasilnya kurang maksimal, kurang memuaskan. Itu seperti itu. Lalu selanjutnya sobat semuanya, bagaimanakah kalau kita mendapati sebuah pusaka, katakan seperti itu, tapi untuk warangannya sendiri, warangan lama, tapi kok masih bagus? Apakah ini perlu diwarangi lagi ataukah tidak, Mas? Nah, menurut pengalaman saya pribadi, saya pernah sobat semuanya mendapati sebuah pusaka koleksi saya. Waktu itu saya lihat, wah, ini masih bagus, tapi saya pengen lebih bagus lagi gitu. Jadi saya paksa untuk lebih bagus lagi. Harapan saya agar lebih ngebior, lebih ngejreng gitu, seperti itu. Dan ternyata sobat semuanya, habis diwarangi malah pamornya itu nggak cantik, malah pamornya kurang bagus. Nah, coba saya akan kasih contoh sobat semuanya. Ini adalah koleksi saya, dan ini adalah warangan lama. Nah, ini warangan lama ini sobat semuanya. Nah, meskipun ini warangan lama, tapi untuk muncul ke pamornya itu dia sangat istimewa sekali. Jadi masih sangat jelas sekali sobat semuanya. Jadi kalau kalian mempunyai pusaka-pusaka yang seperti ini, yang warangan lama tapi masih bagus pamornya masih terlihat jelas, alangkah baiknya tidak usah diwarangi. Karena kalau diwarangi, pertama kayak semacam kayak untung-untungan. Jadi kalau memang warangannya itu setel, warangannya di orangnya itu bagus itu, seperti itu, mungkin bisa saja dia akan muncul tambah bagus gitu, seperti itu. Tapi kalau tidak setel, nah dikhawatirkan kan seperti itu. Akhirnya yang tadinya sudah warangan lama ini bagus, setelah diwarangi dengan warangan yang tidak setel itu tadi, akhirnya jadinya kelem, akhirnya jadinya tidak begitu kentara. Atau bisa muncul ini pamor gaje. Pamor gaje itu yang sebenarnya itu harusnya pamornya di sini tuh cuma hitam. Nah, itu muncul ada semacam kayak pamor, jadi putih gitu saja. Nah, itu kan nggak bagus. Nah, kalau tegas seperti ini kan cantik ya. Mana pamor yang putih, mana yang tidak ada pamornya. Jadi antara yang putih dan juga yang hitam ini sangat-sangat ini terlihat. Nah, seperti ini. Coba akan saya balik untuk kameranya biar kalian juga mengerti tentang Masir Malelo yang seperti apa, yang diwarangi dan juga yang cuma diputih saja. Nah, sobat semuanya, ini adalah beberapa koleksi saya yang kebetulan ini kalau menurut teman-teman Tosan Aji ini adalah untuk bilangnya adalah bling-bling Masir Malelo itu. Kalau teman-teman Tosan Aji menyebutnya. Nah, coba kalian amati di sini. Ini kan kalau kita lihat ini semacam kayak ada unsur kaca gitu ya, silika gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita goyang-goyangkan kayak gini dan terkena pantulan cahaya, dia akan kayak bling-bling gitu. Nah, kayak menyala gitu ya. Nah, ini masih dalam proses diputihkan saja sobat. Jadi ini tidak diwarangi. Lalu untuk yang kerisnya, ini keris tilam upih ini pun juga seperti itu. Kemarin itu saya dapat, waktu itu memang dalam keadaan ini belum diwarangi, tapi terlihat besinya itu sudah bagus sekali gitu. Jadi tidak ada karatnya. Makanya saya meyakini bahwasanya keris ini dibuat dari material besi yang bagus. Makanya kenapa waktu itu saya melihat ini kayaknya tidak perlu untuk diwarangi, Mas. Karena kalau saya lihat belum warangan saja ini sudah sangat bagus. Saya khawatir kalau nanti masuk di warangan, nah itu hasilnya kurang maksimal. Nah, coba kalian amati ini sobat. Apalagi kalau kita melihatnya seperti ini. Nah, kayak ini bangkeannya ini kayak luwes banget, enak banget gitu. Dan ini godong puhung sobat untuk bilahnya. Dan ini kemarin pun juga saya berkonsultasi dengan tukang warangnya. Itu saya tanyakan, Mas, apakah ini bagus kalau
diwarangi. Oh, kurang bagus Mas kalau untuk diwarangi, karena untuk besi ini memang bagusnya ya cuma diputih seperti ini saja. Nah, ini. Lalu kita akan melihat yang sudah terlanjur diwarangi sobat. Ini adalah koleksi yang sudah lama sebenarnya ini. Sebenarnya kalau boleh dibilang ini keris ini ada sedikit keistimewaannya sobat semuanya. Bahwasanya kalau kalian melihat di sini, ini di bagian sekar kacangnya ini. Nah, di gandeknya ini kan sekar kacangnya ini dan juga gandeknya ini dia membentuk kepala gajah. Nah, seperti ini. Ini belalainya dan ini kepalanya. Nah, luar biasanya seperti ini. Ini adalah keunikan dari keris ini sobat. Dan ini sudah lama banget ini di saya. Kalau seperti ini kurang begitu terlihat ya untuk bling-blingnya. Nah, ini adalah sudah terlanjur diwarangi sobat. Jadi semacam kayak kelengan gitu saja. Nah, cuma ada sedikit-sedikit kayak pamornya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau saya melihatnya itu kurang memuaskan, kayak kurang cantik gitu. Jadi makanya sobat semuanya, bagi kalian yang punya pusaka dengan bilah yang masir malelo, alangkah baiknya cuma dibersihkan saja atau diputih gitu saja, jangan diwarangi. Itu kalau saya boleh menyarankan. Tapi untuk keputusannya ini terserah kalian sobat semuanya. Dan ini adalah untuk bilah keris yang memakai warangan lama. Nah, ini warangannya sudah lama, jadi saya mendapatkannya memang ya seperti ini. Dan saya melihat di sini ini tidak ada karatnya. Jadi memang kalau keris-keris dengan kualitas bagus itu sobat semuanya, biasanya itu tidak mudah berkarat. Nah, ini seperti ini. Ini saya dapatkan dulu, sudah lama banget ini saya incer di teman saya. Akhirnya memang ini menjadi jodoh dengan saya, karena waktu itu saya ada dua pusaka. Yang satu itu sangat bagus sekali, pamornya tuh bulat gitu, dan dia untuk bilahnya itu wangi banget. Dan sekarang itu berada di lemari saya. Jadi di kamar saya yang ada di lemari itu seperti itu. Jadi memang untuk bilahnya itu pertama dia wangi, yang kedua dia tahan karat, jadi tidak berkarat sobat. Lalu yang kedua adalah ini. Jadi saya mendapatkannya di satu orang, kedua-duanya pusaka istimewa. Kalau menurut saya, memang untuk dapurnya sederhana, tilam upih, dan yang satunya pun juga kalau nggak salah tilam upih atau brojol gitu. Nah, ini sobat. Nah, kalau kalian mendapati atau memiliki pusaka yang warangan lama sudah bagus, lebih baik nggak usah diwarangi ulang. Jadi biarkan apa adanya seperti ini. Karena apa? Karena takutnya kalau nanti warangannya ndak setel, nanti malah merusak keindahan dari pamornya. Itu seperti itu sobat, kalau saran dari saya. Nah, demikianlah tadi sobat, saya sudah membagikan tips sederhana kepada kalian semuanya, bagaimana sih menyikapi apabila kita memiliki pusaka dengan bilah bling-bling masir malelo. Nah, seperti itu tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.